Padok itu dingin, bukan hanya oleh udara pagi Eropa, tetapi oleh tatapan-tatapan yang menilai. Di antara deretan motor mahal, laptop terbuka, dan mekanik berjaket rapi, seorang bocah Indonesia berdiri dengan tenang. Namanya tertulis kecil di papan garasi, Veda Ega Pratama. Tak ada sorak, tak ada kamera. Bagi mereka, ia hanyalah angka tambahan di daftar pembalap muda. Di ruang analisis, grafik-grafik mulai bergerak di layar. Data fisik, kecepatan reaksi, sudut kemiringan, semua muncul rapi. Seorang mekanik mengernyit. Biasa, katanya singkat. Insinyur lain mengangguk pelan. Tidak ada lonjakan, tidak ada anomali. Tak ada sesuatu yang membuat mereka berhenti bernapas. Veda mendengar itu semua, meski tak sepatah kata pun diarahkan kepadanya. Ia hanya menarik napas pelan. Tangannya menyentuh jok motor, seolah menyapa sahabat lama. Di kepalanya bukan grafik yang berputar, melainkan ingatan aspal panas, tikungan sempit, dan balap tanpa ampun sejak kecil. Dunia yang tak pernah mereka ukur. Mesin dinyalakan. Suaranya memecah pagi yang tenang. Beberapa kepala menoleh, sekadar refleks. Veda menaiki motor dengan gerakan sederhana, tanpa gaya. Helm menutup wajahnya, dan bersama itu, menutup semua prasangka yang menempel padanya. Motor meluncur keluar pit lane. Di layar monitor, garis kecepatannya muncul. Mekanik menunggu bukti untuk menertawakan keputusan merekrutnya. Kita lihat saja, gumam seseorang. Bagi mereka, ini hanya sesi formalitas. Namun di tikungan pertama, Veda tak mengerem seperti seharusnya. Di tikungan kedua, sudutnya terlalu dalam. Di tikungan ketiga, ia masih hidup, masih cepat. Beberapa mekanik saling menoleh, ragu antara menyela atau diam. Ada sesuatu yang tak sesuai tabel. Ketika Veda menyelesaikan lap pertamanya, stopwatch berhenti. Sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada ejekan. Hanya keheningan yang terasa ganjil. Di layar, waktunya tercatat jelas, lebih cepat dari pembalap yang secara teori jauh di atasnya. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, seseorang berbisik pelan, hampir tak percaya. Grafiknya salah. Keheningan itu tak langsung pecah. Beberapa detik berlalu setelah waktu Veda muncul di layar, namun tak satu pun mekanik berani bicara. Mereka menatap angka itu seperti menatap kesalahan sistem. Seorang teknisi mengetuk keyboard, mengulang data. Mungkin sensor bermasalah, katanya, mencoba terdengar tenang meski suaranya bergetar. Laptop demi laptop dibuka. Grafik sudut kemiringan, titik pengereman, dan akselerasi disandingkan. Hasilnya tetap sama, tak ada yang istimewa, namun waktunya luar biasa. Seorang insinyur senior menyipitkan mata. Ia sudah puluhan tahun hidup dari data. Dan hari itu, data seperti mengejeknya. Di luar, Veda kembali melintas. Kali ini lebih cepat, bukan dengan gaya agresif berlebihan, tapi dengan ritme aneh, seperti ia tahu persis di mana batas bahaya berada. Mekanik di pit wall berdiri, tanpa sadar maju selangkah. Beberapa di antara mereka mulai mencatat manual, seolah tulisan tangan bisa menangkap sesuatu yang gagal direkam sensor. Dia masuk tikungan terlalu dalam, gumam seorang mekanik suspensi. Kalau pembalap lain melakukan itu, mereka sudah jatuh. Tak ada yang membantah, karena mereka semua melihat hal yang sama dan tak mengerti alasannya. Di ruang garasi, suasana berubah. Tak ada lagi senyum meremehkan. Tak ada lagi candaan soal rookie Asia. Yang ada hanyalah wajah-wajah tegang dan mata yang terus berpindah dari layar ke lintasan. Nama Veda Ega Pratama kini disebut, pelan namun berulang, seperti mantra yang tak mereka pahami. Insinyur senior akhirnya berdiri. Kita hentikan dulu, katanya tegas. Motor Veda dipanggil masuk. Saat ia turun dari motor, helm dibuka. Wajahnya tenang, napasnya stabil. Ia menatap mereka satu persatu, bukan dengan sombong, tapi dengan keyakinan yang sunyi. Tak ada pujian, tak ada pertanyaan, hanya tatapan penuh curiga. Di benak para mekanik Eropa,
Satu pikiran mulai tumbuh, pahit dan tak nyaman. Jika bocah ini benar, maka selama ini mereka mungkin salah. Dan itulah yang paling menakutkan bagi dunia balap yang dibangun dari logika. Sesi berikutnya dimulai dengan suasana yang tak lagi netral. Mekanik Eropa berdiri lebih rapat di pit wall, mata mereka tajam, penuh kecurigaan. Mereka tak lagi menunggu hasil, mereka mencari kesalahan. Kesalahan sekecil apapun akan menjadi bukti bahwa semua ini hanya kebetulan. Lampu hijau menyala. Veda meluncur lagi ke lintasan. Kali ini, tak ada yang berharap. Mereka hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa balap tak bisa dilawan dengan insting semata. Namun sejak tikungan pertama, Veda kembali melanggar aturan suci. Ia menunda pengereman. Terlalu lama, terlalu berani. Di tikungan cepat, sudut kemiringannya melewati batas aman versi buku manual. Seorang mekanik refleks menutup mata. Dia jatuh, bisik seseorang. Tapi detik berlalu, dan Veda tetap melaju. Stabil, cepat, seolah hukum fisika memilih memalingkan wajah. Stopwatch kembali berhenti. Angkanya muncul, lebih cepat. Kali ini tak ada alasan sensor. Tak ada pembelaan. Beberapa mekanik terduduk, yang lain berdiri kaku, seperti baru saja menyaksikan ilusi yang gagal mereka pahami. Cara balapnya salah, kata seorang insinyur dengan suara keras, hampir marah. Semua titik masuknya salah. Ia menunjuk layar, grafik berantakan. Namun tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan satu hal sederhana, mengapa waktu itu nyata. Veda masuk pit dengan santai. Helm dilepas. Ia meneguk air, lalu menatap motor. Baginya, lintasan barusan bukan teka-teki, melainkan percakapan. Aspal bicara, ban menjawab. Sesederhana itu. Tapi bahasa itu asing bagi mereka yang hanya mendengar suara mesin melalui angka. Di ruang garasi, perdebatan meledak. Data vs kenyataan. Teori vs hasil. Beberapa mulai meninggikan suara. Yang lain memilih diam, karena diam terasa lebih aman daripada mengakui kebingungan. Nama Veda kini tak lagi disebut pelan, ia menjadi pusat badai. Dan di tengah kekacauan itu, satu kebenaran mulai menusuk perlahan. Cara balap yang salah ini sedang menang. Ruang analisis berubah seperti ruang pengadilan. Layar besar menampilkan grafik-grafik berwarna, garis-garis tajam yang selama ini menjadi kitab suci balap Eropa. Para insinyur berdiri berhadapan dengan kenyataan yang tak mau tunduk. Nama Veda Ega Pratama tertera di sudut layar, kecil tapi menghantui. Setiap sektor diputar ulang. Titik pengereman, throttle, sudut lean, semuanya disisir. Namun kesimpulannya sama, secara teori, Veda seharusnya kalah. Grafiknya tak bersih, transisinya kasar, tidak ada keindahan matematis yang biasa mereka banggakan. Ini tak bisa diulang, kata seorang analis data, suaranya dingin tapi rapuh. Kalau dia memaksa gaya ini, cepat atau lambat dia akan jatuh. Kalimat itu diucapkan seperti doa, bukan analisis. Karena mereka butuh percaya bahwa hukum lama masih berlaku. Namun kenyataan tak peduli. Di layar lain, rekaman lintasan diputar. Motor Veda melesat, kasar namun efektif. Ban menjerit, tapi tidak menyerah. Waktu lap terus konsisten. Angka demi angka membantah semua asumsi. Di sudut ruangan, Veda duduk diam. Ia tak ikut melihat grafik. Matanya tertuju ke lantai, pikirannya kembali ke tikungan-tikungan yang ia rasakan barusan. Baginya, balap bukan persamaan, melainkan perasaan yang harus diikuti, bukan dihitung. Perdebatan semakin panas. Ada yang menyarankan mengubah setelan agar lebih sesuai teori. Ada yang ingin menahan agresinya. Tak satu pun bertanya pada Veda apa yang ia rasakan. Mereka sibuk menyelamatkan keyakinan mereka sendiri. Akhirnya, seorang insinyur senior menutup laptopnya keras. Data kita benar, katanya tegas, seolah memukul meja dengan keyakinan. Kalau realitas berbeda, maka realitas yang harus disesuaikan. Kalimat itu terdengar kuat, namun di baliknya, ada ketakutan. Dan disitulah konflik lahir.
Data menuntut tunduk, sementara kenyataan menolak diatur. Di tengah benturan itu, seorang bocah Indonesia berdiri, tanpa grafik, tanpa teori, dan membuat dunia balap Eropa kehilangan pegangan. Keputusan akhirnya diambil bukan karena yakin, tapi karena penasaran. Para insinyur ingin tahu satu hal, dari mana keberanian yang tak masuk akal itu berasal. Mereka mulai menggali latar belakang Veda, bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai anak kecil yang tumbuh jauh dari laboratorium balap Eropa. Foto-foto lama muncul di layar kecil. Sirkuit sempit, aspal retak, pagar bambu, balap jalanan dengan pengamanan seadanya. Beberapa mekanik terdiam, tak ada run-off luas, tak ada gravel, tak ada ruang untuk salah. Di sana, kesalahan berarti luka, atau lebih buruk. Seorang mekanik muda bergumam, di tempat seperti itu, insting lebih penting daripada teori. Kalimatnya tenggelam, tapi maknanya menghantam keras. Mereka mulai menyadari, Veda belajar balap bukan untuk cepat, tapi untuk selamat. Veda akhirnya bicara, singkat dan tenang. Ia menjelaskan bagaimana membaca permukaan aspal dari getaran ban, bagaimana mendengar mesin lewat suara, bukan angka. Ia tak menggunakan istilah teknis, dan justru itu yang membuat para insinyur gelisah. Bagi mereka, dunia balap dibangun dari data yang bisa disalin dan diajarkan. Tapi apa yang dimiliki Veda tak bisa ditransfer begitu saja. Itu tumbuh dari jatuh, bangkit, dan balapan tanpa jaring pengaman. Sebagian mekanik mulai melihatnya sebagai aset langka. Yang lain justru semakin tak nyaman. Jika balap bisa dipelajari lewat penderitaan dan naluri, lalu apa gunanya semua grafik mahal itu? Di akhir hari, satu kesimpulan pahit mulai terbentuk di garasi Eropa itu. Veda bukan produk sistem mereka. Dan mungkin, itulah alasan ia tak bisa mereka kendalikan. Pagi itu, suasana garasi terasa lebih berat dari biasanya. Seorang pria berambut abu-abu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Jaketnya penuh logo lama, matanya tajam dan dingin. Dialah insinyur senior, nama yang selama puluhan tahun tak pernah dibantah di padok Eropa. Ketika ia datang, diskusi berhenti. Ia menatap grafik Veda lama sekali, lalu berkata pelan, "Anak ini cepat, tapi caranya salah." Kalimat sederhana itu seperti palu. Beberapa mekanik mengangguk lega. Akhirnya, ada otoritas yang siap mengembalikan kebenaran. Setelan motor diubah, suspensi diperhalus, respons gas ditenangkan, titik pengereman diarahkan ulang. Semua dibuat lebih benar. Veda memperhatikan tanpa banyak komentar. Ada keraguan di matanya, tapi ia menuruti. Untuk pertama kalinya, instingnya disisihkan. Saat Veda kembali ke lintasan, perubahannya terasa sejak lap pertama. Motornya lebih jinak, lebih patuh. Terlalu patuh. Gerakannya rapi, sudutnya bersih. Para insinyur tersenyum kecil. Inilah balap yang mereka kenal. Namun stopwatch tak berbohong. Waktunya turun. Tidak jatuh drastis, tapi cukup untuk menyakitkan. Lap demi lap, Veda terlihat aman, namun tak lagi mengancam. Di pit wall, kebingungan berganti dengan kepuasan palsu. "Lihat, sekarang masuk akal," kata sang insinyur senior. Tapi di dalam helmnya, Veda tahu satu hal, ia tak lagi balapan, ia hanya menjalankan perintah. Ketika sesi berakhir, Veda turun dari motor dengan bahu berat. Ia tak marah, tak protes. Tapi di matanya ada sesuatu yang hilang. Kecepatan yang patuh ternyata membunuh jiwa. Dan tanpa jiwa itu, Veda hanyalah pembalap biasa, sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Malam turun di padok dengan sunyi yang tak ramah. Garasi sudah sepi, hanya lampu putih yang masih menyala di sudut tempat motor Veda. Terparkir, ia duduk sendiri di bangku kecil, menatap mesin yang kini terasa asing. Motor itu sempurna, terlalu sempurna, dan justru itulah yang membuat dadanya sesak. Di kepalanya, lap-lap tadi berputar ulang. Ia ingat setiap tikungan yang dilewatinya dengan aman, setiap akselerasi yang tertib. Tak ada kesalahan, tak ada ancaman, dan anehnya, tak ada kepuasan.
Balapan itu terasa hampa, seperti berbicara dengan suara orang lain. Di ruang lain, para mekanik berdiskusi dengan nada puas. Grafik kini rapi, garis-garis lurus kembali ke tempatnya. Mereka merasa telah menyelamatkan Veda dari dirinya sendiri. Tak ada yang menyadari bahwa yang mereka selamatkan hanyalah data, bukan pembalapnya. Keesokan paginya, Veda kembali naik motor dengan perasaan berat. Ia mematuhi semua arahan. Ia mengerem sesuai titik. Ia menikung sesuai sudut. Semua benar. Tapi setiap meter lintasan terasa seperti penjara tak terlihat. Nalurinya berteriak, namun ia memaksa diam. Stopwatch kembali bicara, dan kali ini nadanya dingin. Waktunya stabil, aman, dan terlupakan. Tak ada mekanik yang tegang. Tak ada insinyur yang berdiri cemas. Veda kini tak lagi menjadi masalah. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Saat masuk pit, Veda melepas helm perlahan. Keringat mengalir, bukan karena kelelahan, tapi karena perlawanan yang dipendam. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu tertahan. Bagaimana menjelaskan rasa pada orang yang hanya percaya angka? Malam itu, Veda berdiri lama di samping motornya. Tangannya menyentuh fairing, lalu berhenti. Dalam diam, ia membuat keputusan yang belum diucapkan pada siapapun. Lebih baik salah dengan jiwa, daripada benar tanpa nyali. Dan dari sanalah, pemberontakan sunyi mulai lahir. Pagi itu, Veda datang lebih awal dari siapapun. Garasi masih setengah gelap, hanya lampu servis yang menyala. Tanpa banyak suara, ia mendekati motornya. Tangannya bergerak pelan, mengubah setelan kecil yang tak tercatat di papan teknis. Bukan angka besar, hanya rasa yang ia kenal. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Di dunia yang dikuasai grafik, perubahan kecil seperti ini dianggap tak berarti. Tapi bagi Veda, inilah cara mengembalikan napas yang sempat tercekik. Saat sesi dimulai, mekanik Eropa berdiri santai. Mereka percaya motor itu sudah aman. Lampu hijau menyala, dan Veda meluncur. Sejak lap pertama, ada sesuatu yang berbeda. Motor itu hidup kembali, liar, responsif, dan jujur. Di tikungan cepat, Veda kembali terlambat mengerem. Beberapa mekanik refleks berdiri. Tidak, bukan lagi, gumam seseorang. Tapi motor itu patuh pada Veda, bukan pada grafik. Ban menjerit, lalu menggigit aspal dengan keyakinan. Waktu lap muncul, lebih cepat, sekali lagi, dan lagi. Kepanikan merayap di pit wall. Beberapa mekanik membuka laptop dengan panik, mencari perubahan yang tak mereka perintahkan. Grafik kembali kacau. Veda masuk pit dengan wajah tenang, hampir dingin. Insinyur senior mendekat cepat. Kau mengubah setelan, tuduhnya. Veda menatap lurus, suaranya rendah. Saya hanya mengembalikan motor saya. Suasana membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam keras. Ini bukan sekadar soal setelan, ini penolakan halus terhadap kendali mereka. Dan di sanalah para mekanik Eropa sadar. Mereka tidak lagi mengendalikan pembalap ini. Mereka hanya bisa memilih, memahami, atau tersingkir oleh bocah Indonesia yang tak mau dipenjara logika. Hari balapan tiba dengan langit kelabu, seolah tahu sesuatu akan runtuh. Tribun mulai penuh, kamera mengarah ke nama-nama besar. Veda berdiri di grid, sunyi di tengah hiruk-pikuk. Tak ada yang menjadikannya favorit. Ia masih dianggap eksperimen yang belum tentu selamat. Lampu merah menyala satu persatu. Di pit wall, para mekanik Eropa menahan napas. Setelan motor Veda masih menjadi misteri, dan itu membuat mereka gelisah. Saat lampu padam, Veda melesat tanpa ragu. Startnya bukan yang terbaik, tapi ia tak panik. Ia menunggu tikungan. Di tikungan pertama, ia melakukan sesuatu yang membuat komentator terdiam. Ia masuk terlalu dalam, terlalu cepat. Itu jalur yang salah, suara di TV terdengar ragu. Namun Veda keluar tikungan dengan kecepatan yang tak masuk akal, langsung menyalip dua pembalap sekaligus. Lap demi lap, keanehan itu berulang. Veda menyalip di titik yang selama ini dianggap bunuh diri. Di Cicane sempit, di pengereman terakhir,
di sudut yang tak pernah disentuh teori. Setiap manuver membuat pit wall membeku. Tak ada rumus untuk ini. Mekanik Eropa berdiri kaku. Laptop terbuka, tapi tak disentuh. Untuk pertama kalinya, data terasa tak berguna di hadapan mata mereka sendiri. Mereka menyaksikan balap yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dipercaya. Ketika Veda naik ke posisi depan, sorakan tribun pecah. Kamera menyorot garasinya. Wajah-wajah yang biasanya penuh keyakinan kini kosong. Insinyur senior menggenggam headsetnya, bibirnya kering. Semua teori yang ia banggakan runtuh satu persatu di atas aspal. Saat bendera finish dikibarkan, Veda melintas dengan keunggulan tipis namun sah. Tak ada selebrasi berlebihan. Ia hanya mengangkat tangan sebentar. Tapi di balik itu, dunia balap tahu satu hal. Barusan mereka menyaksikan hukum baru lahir, dan hukum lama mati tanpa perlawanan. Hujan deras membasahi sirkuit Eropa, membuat lintasan licin dan penuh risiko. Para mekanik dari tim-tim besar menatap Veda dengan campuran kekhawatiran dan kebingungan. Seorang bocah Indonesia berani menantang hukum fisika yang mereka yakini mutlak. Veda, dengan helm setengah terbuka, tersenyum tipis, seakan hujan hanyalah teman bermainnya. Setiap tikungan yang dia ambil membuat roda motor menari di atas aspal basah, menimbulkan gelombang keheranan di pit lane. Seorang mekanik veteran dari tim rival mendekat, wajahnya memucat. Ini tidak mungkin, dia harus kehilangan kontrol, gumamnya. Tapi Veda melaju tanpa goyangan, memperlihatkan kombinasi insting dan keberanian yang tak dimengerti. Mereka mencoba menganalisis gaya balapnya, sudut menikung, tekanan rem, akselerasi, semua bertentangan dengan teori yang mereka pelajari bertahun-tahun. Kebingungan mereka berubah menjadi ketakutan, karena bocah ini seolah menulis ulang aturan balap di depan mata mereka. Di tribune, penonton berteriak histeris. Media menyorot setiap gerakannya, menyebarkan rekaman Veda ke seluruh dunia. Video slow motion menunjukkan detail yang tak masuk akal, ban menempel sempurna meski air menggenang, motor menukik tanpa kehilangan traksi, dan gerakannya selalu presisi seakan ia membaca lintasan seperti buku terbuka. Para komentator, yang biasanya tenang dan objektif, terdiam. Mereka tidak bisa menjelaskan fenomena yang mereka saksikan. Di pit sendiri, panik mulai merajalela. Mekanik Eropa saling bertukar pandang, mencoba menemukan celah logika. Apakah ini keberuntungan? Kebetulan semata? Tidak satu pun dari teori mereka menjawab. Bahkan kepala tim yang keras kepala mulai mempertanyakan strategi sendiri. Veda bukan hanya mengalahkan rival-rivalnya, dia mengubah cara mereka melihat balapan itu sendiri. Veda menekan gas lebih dalam, melewati satu persatu pembalap senior dengan mudah. Setiap kali roda motornya menembus garis lintasan basah, cipratan air membentuk pola seperti lukisan abstrak, simbol kemenangan yang tak terbantahkan. Mekanik Eropa, yang biasanya memimpin perhitungan dan simulasi, kini hanya bisa menatap dan mencatat, seperti murid yang menyaksikan guru yang lebih mudah menampilkan trik yang tak bisa dijelaskan. Saat lomba mencapai lap terakhir, ketegangan memuncak. Para rival mencoba mengejar, tapi setiap manuver mereka selalu terlalu lambat, selalu salah hitung. Veda, dengan ketenangan luar biasa, memanfaatkan setiap celah, setiap tikungan yang mereka anggap aman, dan membuatnya menjadi jebakan kemenangan. Di pit, satu persatu mekanik mulai kehilangan kata-kata, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang melampaui akal sehat. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda melintas pertama, menyisakan dunia balap dalam diam tak percaya. Kamera menangkap wajahnya yang lega namun penuh kemenangan. Sementara mekanik-mekanik Eropa masih terpaku, mencoba mengumpulkan logika yang tercecer. Bocah itu, dengan cara yang paling sederhana dan brutal, telah menghancurkan semua perhitungan mereka, dan meninggalkan pesan jelas, dunia balap tidak akan pernah sama lagi. Kemenangan Veda di lomba sebelumnya menjadi headline di seluruh Eropa. Tapi di pit, para mekanik senior tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di ruangan gelap, membicarakan taktik, simulasi,
bahkan perhitungan paling rinci, namun selalu berakhir dengan kebingungan. Bagaimana mungkin seorang bocah bisa menaklukkan lintasan yang mereka anggap mustahil? Setiap teori yang mereka susun runtuh seperti kartu domino. Di sisi lain, Veda duduk di motor yang kini berkilau di bawah lampu pit, menatap peta sirkuit berikutnya. Matanya bersinar dengan fokus yang menakutkan. Ia tidak hanya ingin menang, tapi ingin memaksa dunia memahami kecepatan dan instingnya. Ia tahu, mekanik Eropa akan terus mencoba menjebaknya dengan strategi mereka, tapi Veda punya satu senjata yang tidak bisa dihitung, keberanian tanpa batas dan naluri yang tajam. Latihan dimulai di sirkuit kering, tapi suasana tetap mencekam. Mekanik Eropa mencoba menebak strategi Veda, memeriksa setiap sudut tikungan, menghitung tekanan rem dan sudut belokan. Tapi bocah itu, tanpa alat canggih atau data sensor yang rumit, selalu membuat pergerakan mereka sia-sia. Setiap kali mereka menyiapkan jebakan, Veda menembusnya dengan cara yang tak masuk akal, seolah sirkuit merespons pikirannya sendiri. Seorang kepala mekanik senior hampir marah. Ini tidak manusiawi. Dia anak-anak, teriaknya, tangannya gemetar memegang laptop dengan data yang seharusnya akurat. Tapi data itu sama sekali tidak relevan. Veda membaca lintasan dan lawannya dengan insting alami yang bahkan para legenda balap pun sulit menandingi. Kekacauan di pit membuat semua orang sadar bahwa ini bukan soal strategi biasa, ini soal menghadapi fenomena yang belum pernah mereka temui. Veda sendiri, di lintasan, seperti berada di dunia lain. Setiap akselerasi, setiap pengereman, setiap tikungan yang ia lalui, menimbulkan efek dramatis pada motor dan penonton. Suara gemuruh mesin berpadu dengan teriakan penonton, membentuk simfoni ketegangan. Mekanik Eropa hanya bisa menatap dari kejauhan, menelan kekalahan sebelum balapan dimulai, karena mereka tidak mengerti bagaimana bocah itu melawan hukum logika mereka sendiri. Di tribun VIP, para bos tim besar saling bertukar pandang. Mereka mulai khawatir, bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk reputasi mereka sendiri. Jika seorang bocah bisa mengubah alur lomba seperti ini, seluruh strategi yang mereka bangun bertahun-tahun bisa menjadi sia-sia. Dunia balap yang mereka anggap stabil, ternyata bisa dihancurkan oleh satu pikiran muda yang berani. Menjelang senja, latihan usai. Veda menurunkan motor dengan senyum tipis, menatap mekanik Eropa yang masih terdiam. Kekaguman bercampur ketakutan terpancar dari wajah mereka. Bocah itu baru saja menunjukkan bahwa aturan tidak selalu mutlak, dan bahwa dalam dunia balap, logika bisa dipatahkan oleh keberanian, insting, dan keberanian untuk melawan semua prediksi. Dunia balap kini memasuki era baru, era Veda Ega Pratama. Kabar tentang Veda menyebar ke seluruh tim balap Eropa, menimbulkan kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para mekanik senior mengadakan rapat darurat, membahas cara menundukkan bocah yang tampaknya tak terkalahkan. Mereka menatap layar monitor penuh data, mencoba merumuskan strategi, tapi setiap angka yang mereka hitung selalu salah, setiap simulasi runtuh begitu saja. Dunia balap seolah kehilangan pijakan logikanya. Di pit, seorang mekanik muda mencoba meniru trik Veda dari video latihan sebelumnya. Ia memutar throttle dengan tepat, menekan rem pada titik yang sama, tapi motor kehilangan kontrol. Bunyi gesekan ban di aspal dan aroma karet terbakar menandai kegagalannya. Sementara itu, Veda, di lintasan lain, melakukan hal yang sama tanpa goyangan sedikit pun, seperti motor dan tubuhnya bergerak sebagai satu kesatuan. Kebingungan para mekanik mencapai puncaknya, mereka sadar bahwa ini bukan sekadar skill, tapi fenomena yang tak bisa dijelaskan. Veda semakin percaya diri. Dengan setiap latihan, ia menantang batasan-batasan yang para mekanik Eropa anggap mustahil. Tikungan yang sebelumnya dianggap terlalu berbahaya kini ia taklukkan tanpa ragu, membuat catatan waktu yang lebih cepat dari setiap simulasi. Para penonton yang menonton langsung maupun melalui layar terpana, mereka melihat bukan hanya kecepatan, tapi seni mengendalikan motor di bawah kondisi ekstrim,
yang seolah menolak hukum fisika. Seorang kepala tim senior, yang biasanya tenang dan logis, sampai menunduk memegang kepala sendiri. Kita tidak bisa mengalahkannya, bahkan kita tidak mengerti dia, gumamnya dengan suara bergetar. Para mekanik yang lain mulai saling menyalahkan, meragukan metode mereka sendiri, dan beberapa bahkan menatap Veda dengan rasa takut yang nyata. Bocah itu telah menanamkan ketidakpastian yang dalam, hingga dunia balap mereka tidak lagi terasa stabil. Di tribun, komentator yang biasanya penuh percaya diri kini terdiam, hanya sesekali mengeluarkan seruan kagum. Media Eropa mulai menyoroti fenomena ini, anak Indonesia yang menghancurkan logika balap dunia. Judul-judul itu tidak berlebihan. Veda bukan hanya memenangkan lomba, ia membalikkan persepsi, meruntuhkan teori-teori, dan memaksa dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada. Malam itu, Veda duduk di pinggir lintasan, mengamati motor yang ia kuasai. Hujan ringan mulai turun, menciptakan bayangan reflektif di aspal. Ia tersenyum tipis, tahu bahwa mekanik Eropa akan mencoba segala cara untuk menghentikannya. Tapi Veda sudah melampaui batasan mereka, ia bukan hanya pembalap, ia adalah pengubah aturan, penulis ulang logika balap yang tak mungkin dijelaskan dengan teori konvensional. Di pit, para mekanik senior keluar dari ruangan mereka, wajah mereka pucat dan gemetar. Mereka menyadari satu hal yang menakutkan, tidak ada strategi, tidak ada teori, bahkan tidak ada pengalaman yang cukup untuk menandingi bocah ini. Dunia balap Eropa kini berada di ujung era baru, era yang dikuasai oleh keberanian dan insting Veda Ega Pratama. Semua orang tahu, perubahan besar sedang terjadi, dan tidak ada yang akan pernah melihat balap dengan cara yang sama lagi. Kabar tentang dominasi Veda sampai ke tim-tim rival yang biasanya percaya diri. Mereka berkumpul di markas, membicarakan bocah Indonesia yang seolah menertawakan semua strategi mereka. Kepala tim senior dari salah satu pabrikan besar menepuk meja, wajahnya merah padam. "Kita harus hentikan dia, dengan cara apapun," teriaknya, suaranya menggema di ruangan. Mekanik-mekanik mereka menatap satu sama lain, ragu tapi terdorong oleh tekanan. Ini bukan sekadar lomba, tapi reputasi mereka yang dipertaruhkan. Di lintasan latihan berikutnya, Veda memasuki sirkuit dengan tenang, tapi kali ini suasana berbeda. Tim rival menyiapkan motor dengan segala sensor canggih, kamera, dan simulasi real-time untuk membaca setiap gerakannya. Mereka berharap satu strategi jitu bisa menghentikan bocah itu. Tapi Veda, dengan naluri yang tak bisa diukur, membaca semua persiapan mereka tanpa terlihat panik sedikit pun. Ia tahu, apapun yang mereka rencanakan, akan sia-sia di hadapannya. Lap demi lap, Veda melakukan trik yang membuat mekanik rival tercekat. Ia memanfaatkan setiap celah yang mereka tinggalkan, memotong tikungan dengan presisi yang membuat sensor kehilangan akurasi, dan menekan motor hingga batas yang mereka anggap mustahil. Setiap kali mereka berpikir telah menemukan pola, Veda mengubah kecepatannya, mengubah tekanan rem, atau menggeser berat tubuhnya dengan insting sempurna. Logika mereka hancur, satu persatu teori runtuh di depan mata. Di pit tim rival, suasana menjadi kacau. Mekanik senior berteriak satu sama lain, mencoba memberi perintah, tapi Veda selalu selangkah lebih cepat. Mereka menatap layar monitor yang menampilkan data motor, mencoba menganalisis, tapi setiap angka dan grafik yang muncul tidak menjelaskan fenomena yang mereka saksikan. Panik mulai merasuki kepala mereka, rasa percaya diri yang selama ini dibangun bertahun-tahun lenyap seketika. Veda melintasi garis lurus terakhir dengan akselerasi yang membuat semua motor rival tertinggal jauh. Sorak-sorai penonton pecah, tapi di pit, para mekanik Eropa hanya terdiam, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi revolusi balap nyata. Bocah itu tidak hanya memenangkan latihan, dia menanamkan pesan jelas, tidak ada taktik, tidak ada teknologi, yang bisa menandingi naluri dan keberaniannya. Malamnya, para rival berkumpul di ruang analisis, wajah mereka pucat dan tangan gemetar.
Beberapa mulai meragukan keputusan mereka sendiri, bahkan mempertanyakan karir mereka di dunia balap. Veda telah menembus batasan psikologis mereka, bukan hanya fisik motor. Mereka sadar bahwa bocah ini bukan sekadar lawan, tapi kekuatan yang bisa mengubah arah balap dunia selamanya. Sementara itu, Veda menatap bintang di langit malam, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa dunia balap sedang menyesuaikan diri dengan keberadaannya, dan ketakutan yang dirasakan para mekanik Eropa hanyalah bukti bahwa jalannya sudah benar. Dengan keberanian yang tak tertandingi, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, menantang setiap aturan, dan terus menghancurkan logika balap yang selama ini dianggap mutlak. Dunia kini milik Veda Ega Pratama. Keesokan harinya, sirkuit dipenuhi kabut tebal yang menambah ketegangan latihan. Para mekanik Eropa terlihat gelisah, wajah mereka memucat di bawah helm dan jas hujan. Mereka mencoba menyusun taktik baru, memasang sensor tambahan, dan menyiapkan simulasi lanjutan untuk menghadapi Veda. Tapi bocah itu, dengan mata tajamnya, seolah membaca setiap rencana yang mereka susun sebelum mereka sempat memulai. Veda memulai latihan dengan langkah pelan, seolah menikmati kabut yang menyelimuti lintasan. Tapi dalam hitungan detik, ia melesat melewati tikungan yang paling berbahaya, menekan rem di titik yang bahkan tidak terpikirkan oleh para mekanik. Mesin meraung, ban menempel sempurna di aspal basah, dan setiap gerakan tubuhnya tampak harmonis seperti koreografi yang sudah ia hafal sedari lahir. Para rival hanya bisa menatap dengan mulut terbuka. Seorang mekanik senior dari tim rival sampai menjatuhkan catatan strategi yang dipegangnya. Ini mustahil. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Teriaknya, suaranya pecah karena panik. Setiap kali mereka mencoba memprediksi jalannya, Veda selalu menyingkirkan logika itu dengan cara yang paling sederhana dan brutal, kecepatan, insting, dan keberanian tanpa kompromi. Mereka sadar bahwa bocah ini tidak bermain dengan aturan yang sama. Veda menembus garis lurus terakhir, melakukan manuver yang membuat rivalnya tersungkur secara mental. Sensor mereka menunjukkan data yang bertentangan, catatan, simulasi runtuh, dan setiap strategi yang dipikirkan di ruang analisis menjadi sia-sia. Di tribun, penonton berteriak histeris, menyaksikan bocah Indonesia itu menulis ulang sejarah lintasan dengan cara yang tak masuk akal. Di pit, ketegangan memuncak. Para mekanik Eropa saling menatap, wajah mereka pucat, beberapa gemetar. Kepala tim yang biasanya tegas menunduk, menahan rasa takutnya sendiri. Mereka mulai menyadari satu hal yang menakutkan, tidak ada perhitungan matematis, tidak ada sensor, tidak ada strategi yang cukup untuk menandingi Veda. Bocah itu bukan hanya unggul secara skill, ia menghancurkan logika mereka, satu demi satu. Veda, di sisi lain, menurunkan motor dengan senyum tipis. Ia menyadari bahwa ketakutan lawannya adalah senjata yang paling kuat. Setiap kekacauan yang muncul di pit justru menjadi peluang baginya untuk bereksperimen, menekan batas kecepatan, dan menunjukkan bahwa dunia balap tidak bisa dijinakkan hanya dengan teori atau pengalaman. Ia adalah revolusi yang berjalan dengan roda motor. Malam itu, kabut masih menyelimuti sirkuit, namun Veda menatap lampu lintasan yang berpendar. Ia tahu bahwa lawan-lawannya semakin frustasi, dan tekanan mereka akan semakin tinggi di lomba berikutnya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, bocah ini bersiap untuk babak baru, sebuah pertarungan yang akan membuat dunia balap Eropa tercengang dan memaksa mereka menerima satu kebenaran yang pahit, bahwa Veda Ega Pratama telah mengubah segalanya. Pagi itu, sirkuit Eropa dipenuhi udara tegang. Para mekanik rival berkumpul, wajah mereka pucat, tangan gemetar, dan mulut bergetar saat membicarakan satu hal, bagaimana menghentikan Veda Ega Pratama. Strategi konvensional sudah gagal, simulasi, sensor, bahkan pengalaman puluhan tahun tidak ada artinya. Kepala tim salah satu pabrikan sampai memukul meja dengan keras. Kita harus lakukan sesuatu yang ekstrim, teriaknya, suaranya nyaris pecah. Di lintasan, Veda memasuki tikungan pertama dengan tenang, seperti semua tekanan itu tidak pernah ada.
Tapi rivalnya telah menyiapkan kejutan, tikungan licin, perubahan permukaan aspal, bahkan modifikasi motor untuk mengganggu stabilitasnya. Semua itu dirancang untuk memecahkan ritme Veda, memaksanya melakukan kesalahan. Tapi bocah Indonesia itu, dengan insting yang tak tertandingi, menyesuaikan posisi tubuh, menekan rem, dan mengontrol throttle dengan presisi yang membuat lawan terpana. Para mekanik rival berteriak di pit, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Motor yang mereka anggap akan tergelincir justru menempel sempurna, melaju tanpa goyangan. Setiap trik ekstrim yang mereka lakukan untuk menjebak Veda, selalu berbalik menjadi bukti ketangguhan bocah itu. Data sensor berputar kacau, grafik waktu runtuh, dan layar monitor hanya menampilkan ketidakmungkinan yang nyata. Veda melawan semua hukum yang mereka tahu. Di tribun VIP, bos-bos tim balap mulai kehilangan kesabaran. Mereka menatap Veda dengan mata penuh ketakutan dan kekaguman sekaligus. Seorang komentator bahkan tersedak kata-katanya. Ini bukan manusia biasa, gumamnya, sambil merekam aksi Veda yang menembus batas logika dan teknik. Dunia balap Eropa yang mereka anggap stabil kini bergetar di bawah tekanan satu bocah Indonesia. Veda melintasi lap demi lap, semakin cepat, semakin presisi, dan semakin brutal. Rival yang mencoba mendekat selalu tertinggal, bahkan ketika mereka memaksakan motor ke limit. Panik di pit rival berubah menjadi frustrasi murni. Beberapa mekanik mulai meragukan karir mereka sendiri, menyadari bahwa pengalaman dan ilmu mereka sama sekali tidak relevan di hadapan fenomena ini. Bocah itu tidak hanya memenangkan latihan, ia menghancurkan mental dan logika lawan. Saat latihan berakhir, Veda menurunkan motor dengan senyum tipis, basah oleh keringat dan hujan. Ia menatap rivalnya dari jauh, menyadari bahwa tekanan ekstrim mereka tidak membuatnya takut, malah mengasah ketangguhannya. Ia tahu, setiap usaha untuk menghentikannya hanyalah pelajaran bagi lawan bahwa keberanian, naluri, dan insting bisa mengalahkan teknologi dan teori yang paling rumit sekalipun. Di pit, rival berkumpul dalam diam, wajah mereka pucat dan tubuh mereka tegang. Mereka telah menyaksikan hal yang belum pernah terjadi. Seorang bocah menghancurkan semua perhitungan mereka, mengubah dunia balap menjadi arena di mana logika tidak lagi berlaku. Veda Ega Pratama, bocah Indonesia yang sederhana, telah menulis ulang sejarah balap Eropa, dan semua orang tahu, tidak ada yang akan pernah melihat lintasan dengan